Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lilis Karwati selaku dosen mata kuliah pendidikan keluarga, dan saya juga tidak lupa ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Jildan Mulia Saputra dengan NPM 2121031004. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Dila Dwi Fakusuma, Jildan Mulia Saputra, saya sendiri, dan Salma Rasda Akmarti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter dalam keluarga. Adapun untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan karakter. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan ataupun pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Sebagaimana yang dikutip Nikmatullah dalam buku Character of Education karangan Thomas Lickona, bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Poin yang selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pendidikan karakter. Secara khusus, pendidikan karakter memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama yaitu pembentukan dan pengembangan. Potensi pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Yang kedua ini perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter berfungsi untuk memperbaiki karakter manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan membentuk peran keluarga, satuan pendidikan masyarakat, dan pemerintahan untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera. Dan yang ketiga yakni penyaringan. Pendidikan karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar lebih bermanfaat. Dari beberapa pemaparan di atas, berikut ini adalah tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, menanamkan jiwa bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri maupun pada orang lain, bangsa, dan negara. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan berperilaku baik dan terpuji terutama pada anak ataupun peserta didik yang dalam hal ini lebih mudah untuk dibimbing. Yang ketiga, menumbuhkan nilai rasa memiliki dan menghormati terhadap keanekaragaman budaya dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan kebiasaan mandiri, kreatif, bergotong royong, tanggung jawab, dan teguh pendirian. Dan yang terakhir, yang nomor 5, menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang kondusif, terbiasa dengan nilai-nilai perilaku yang baik, disiplin, kerjasama, dan bertoleransi, dan saling menghormati antar sesama. Manfaat pendidikan karakter menurut Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saibani menyebutkan beberapa manfaat pendidikan karakter, yaitu 1. Meningkatkan amal ibadah yang lebih baik dan khusus serta lebih ikhlas. 2. Meningkatkan ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi, melakukan silaturahmi yang positif, dan membangun ukhuwah atau persaudaraan dengan sesama manusia atau sesama muslim. 4. Meningkatkan penghambaan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, alam jagat raya beserta isinya. 5. Meningkatkan kemampuan mengembangkan sumber daya diri agar jauh lebih mandiri dan berprestasi. 6. Meningkatkan kepandaian bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniainya. 7. Meningkatkan strategis beramal saleh yang dibangun oleh ilmu yang rasional, yang membedakan antara orang yang berilmu dengan yang taklid karena kebodohannya. Sedangkan menurut Pupu Faturrahman, manfaat lain yang diperoleh dari pendidikan karakter baik langsung maupun tidak langsung, yaitu
1. Peserta didik mampu mengatasi masalah pribadinya sendiri. 2. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. 3. Dapat memotivasi peserta didik dalam meningkatkan orientasi akademiknya. 4. Meningkatkan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta kondusif untuk proses pembelajaran yang efektif. Prinsip pendidikan karakter yaitu kontinuitas. Proses pengembangan karakter yang dimulai dari tingkat pendidikan terendah sampai tertinggi, disisipkan pada semua pelajaran yang ada di sekolah, baik berupa seleksi bakat ataupun muatan lokal. Pengembangan bakat melalui aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Proses pembelajaran pada peserta didik dengan metode yang efektif. Namun, secara khusus ada juga beberapa prinsip dari pendidikan karakter itu sendiri, yaitu menonjolkan etika sebagai dasar dari sebuah karakter, mengenalkan karakter secara detail agar meliputi pola pikir, perasaan, dan sikap baik, membuat organisasi sekolah yang mempunyai rasa peduli sosial, seluruh staf sekolah difungsikan sebagai pembimbing moral yang bertanggung jawab agar pendidikan karakter terlaksana. Terdapat pengelompokan yang bertugas pada poin moral dan support yang kuat dalam berinisiatif menumbuhkan pendidikan karakter, sedangkan menurut Kusuma menyatakan bahwa prinsip pendidikan karakter dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu sikap dan watak. Seseorang dapat dilihat dari apa yang dilakukan, bukan apa yang dikatakan. Keputusan yang diambil seseorang dapat mencerminkan kepribadian seperti apa. Perilaku yang baik dapat melakukan dengan sikap-sikap yang baik pula. Berpatokanlah pada perilaku orang lain yang lebih baik dari kita, menjadi pribadi yang baik akan mendapat perilaku yang baik pula. Dimensi muatan pendidikan karakter dalam keluarga. Pendidikan karakter merupakan suatu pendidikan yang menekankan pendidikan yang berorientasikan pada pembentukan karakter siswa. Pendidikan karakter sendiri sebagai pembaruan dari sistem pendidikan sebelumnya yang relatif dominan, menekankan penilaian pada kemampuan kognitif anak, sehingga dimensi lain seperti aspek psikomotor serta afektif tidak terlalu dilibatkan dalam menyampaikan evaluasi pada peserta didik. Pendidikan karakter sendiri memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu sama lain. Berikut beberapa dimensi-dimensi dari pendidikan karakter dalam keluarga, yaitu dimensi etik, dimensi literasi, dimensi estetik, dan dimensi kinestik. Dimensi etik atau olah hati. Dalam dimensi ini, peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, sehingga hanya kentara proses atau prosedurnya, yakni dengan banyak mendidik serta mengajar anak untuk belajar dan memahami ilmu agama. Dimensi literasi atau olah pikiran. Dalam dimensi ini, peserta didik didorong buat menjadi insan yang cerdas serta menjadi individu yang unggul pada bidang akademis sebagai akibat pembelajaran yang mampu digunakan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Dimensi estetik atau olah rasa berorientasikan dalam mendidik siswa menjadi manusia yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan kebudayaan. Melalui dimensi ini, siswa akan belajar menemukan sisi estetik dalam dirinya, baik yang berkaitan dalam bidang seni, kebudayaan, dan moral. Dimensi kinestik atau olahraga menekankan pada pembentukan individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara, dan hal tersebut bisa terwujud secara maksimal jika peserta didik memiliki raga yang sehat. Implementasi pendidikan karakter dalam keluarga. Setiap keluarga mempunyai metode yang berbeda-beda dalam mendidik anak-anaknya. Perbedaan metode tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang tua, baik pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Setiap keluarga bisa menentukan sendiri metode menanamkan pendidikan karakter yang disesuaikan.
Menurut An-Nahlawi dalam Ilfiyatun Nafisah menjelaskan ada 4 metode implementasi pendidikan karakter dalam keluarga. 1. Metode hiwar atau percakapan. Metode hiwar atau dialog adalah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai suatu topik dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Pentingnya sebuah komunikasi atau dialog antar pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, orang tua dan anak. Sebab dalam prosesnya pendidikan, dialog mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap jiwa pendengar atau pembaca yang mengikuti topik percakapan dengan sesama dan penuh perhatian. Dengan menjalin komunikasi yang baik dan terbuka dengan anak, maka orang tua akan selalu ada kesempatan untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga anak-anak tidak lepas kendali dan selalu dalam pantauan orang tua. 2. Metode kisah atau cerita. Menanamkan karakter pada anak melalui cerita atau kisah sangat efektif, karena dengan metode cerita, pesan yang akan disampaikan dengan sangat mudah diterima dan dipahami. Selain itu, metode cerita merupakan salah satu cara menyampaikan suatu atau mendidik anak yang paling disenangi oleh anak-anak, karena mereka tidak merasa sedang diajari atau dididik, tetapi merasa sedang mendengarkan cerita yang menginspirasi mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan yang terkadang dalam cerita atau kisah tersebut. 3. Metode uswah atau keteladanan. Dalam penanaman karakter kepada diri anak, keteladanan merupakan metode yang lebih efektif dan efisien, karena anak, terutama pada usia pendidikan dasar dan menengah, umumnya cenderung meneladani atau meniru sosok orang tua atau pendidikannya. Hal ini memang disebabkan secara psikologis. Pada fase-fase itu, siswa atau anak memang senang meniru, tidak saja yang baik, bahkan terkadang yang jelek pun mereka tiru. Dan yang keempat, metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan sebenarnya diintikan pada pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang. Bagi anak usia dini, pembiasaan ini sangat penting, karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berpribadian baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula. Begitulah pembiasaan yang terlihat dan yang terjadi pada diri seseorang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu pendidikan karakter merupakan upaya untuk membentuk dan mengembangkan potensi kemanusiaan sehingga menghasilkan generasi yang kompeten dan berwatak mulia. Upaya ini dimulai pertama kali dari keluarga, karena keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam memperoleh pendidikan hidup. Cara mengimplementasikannya yaitu melalui percakapan, bercerita, keteladanan, dan pembiasaan. Dengan cara seperti ini, anak menjalin komunikasi yang baik dan terbuka dengan orang tuanya. Dan untuk orang tua akan selalu ada kesempatan untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga anak-anak tidak lepas kendali dan selalu dalam pantauan orang tua. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, itu datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, Rasul, dan Guru. Sekian dari kami, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.